Pertama-tama kita buka aplikasinya dulu, klik kiri mouse 2 kali, atau bisa juga klik kanan mouse lalu klik open, maka akan muncul tampilannya seperti ini ya. Setelah itu kita pilih blank dokumen untuk membuka dokumen yang baru. Menu-menu yang ada di Microsoft Word itu ada file, ada home, ada insert, ada draw, dan lain-lain. Kita awali dengan buat table dulu ya. Pilih insert, lalu klik table dan sesuaikan berapa yang kamu mau, berapa kolom, berapa baris, sesuaikan saja. Kalau tabelnya kurang rasanya ya, klik aja di garis, nanti akan muncul tanda tambah, lalu tekan aja klik kiri mouse, maka otomatis akan bertambah sesuai yang kita tambahkan. Kalau mau memblok semuanya, cukup klik tanda yang plus itu, maka akan terblok semuanya. Dan jika mau memperbesar, memperkecil, cukup tekan yang di bawah sekali paling kanan dan digeser untuk mengecil atau memperbesar sesuai yang kita inginkan. Kalau rasanya tabelnya berlebih terus mau menghapus beberapa tabel, maka klik tabel yang mau dihapus dan diblok, lalu langsung aja tekan delete atau backspace dari keyboard laptop atau komputer kita, maka otomatis akan dihapus. Dan kalau mau menambahkan tulisan, klik kiri mouse dan pilih tabel yang mau diisi tulisan, lalu langsung saja kita ketik sesuai yang kita inginkan. Seperti ini ya. Oke, kita perbesar. Ini ada beberapa menu yang bisa kita pakai untuk merubah tampilan pada tulisan kita. Oke, kita klik satu-satu ya. U untuk menggarisbawahi tulisan, kalau I untuk miringkan tulisan, dan bold untuk menebalkan tulisan, dan menu-menu lainnya. Kalau kita tidak mau menggunakan menu yang sama di kata yang lain, kita klik aja menu yang kita tidak inginkan tersebut, maka dia akan hilang. Nah, kalau ini untuk mengganti warna tulisan yang kita buat, maka kita blok aja tulisan yang kita mau dan dia otomatis akan berubah sesuai warna yang kita inginkan. Kalau tombol ini untuk merubah warna, sebanyak apa tulisan yang kita buat dan kita blok, dia akan berubah. Hanya tulisan yang kita blok saja berubah warnanya. Dan ini untuk merubah tampilan tulisan yang kita buat seperti ini ya. Dan kalau mau merubah warna lainnya, ini masih banyak di outline, bebas kita klik mana aja yang mau kita inginkan. Dan tombol A ini itu untuk memperbesar tulisan, kalau A yang kecilnya itu untuk memperkecil tulisan. Jadi kita klik-klik aja sesuai yang kita inginkan. Kalau yang ini itu untuk merubah bentuk tulisan. Kalau sentence itu awalan katanya besar seperti ini ya. Kalau low ini untuk merubah huruf semuanya menjadi kecil. Up untuk membuat besar semua huruf. Dan ini untuk merubah setiap awalan kata menjadi huruf besar. Dan yang terakhir adalah setiap awalan katanya menjadi kecil dan selebihnya menjadi besar. Kalau mau menambahkan halaman yang baru, kita cukup klik yang bagian insert, lalu pilih yang blank page seperti ini. Muncul. Dan di paling bawah itu ada tulisan page 1 of 2. Nah, itu berarti kita sudah berhasil menambahkan satu halaman baru. Seperti ini ya, 3 of 3, berarti itu halaman kita ada 3. Oke, saya coba ketik asal-asalan dulu ya. Kita untuk membuat paragraf.
Saya kita ketik satu paragraf. Kalau teman-teman mau memblok suatu paragraf, itu cara mudahnya gini. Kita klik yang bagian kiri, terus ada tanda panah, langsung aja kita geser. Itu lebih mudah caranya daripada pakai cara ini. Cara seperti ini, itu lebih gak nyaman gitu. Lebih nyaman tuh yang seperti ini. Kita klik bagian kirinya, lalu kita seret ke bawah. Itu lebih enak dan lebih gampang. Kalau paragraf yang seperti ini itu adalah paragraf rata kiri. Kalau yang seperti ini itu rata tengah. Kalau yang seperti ini itu namanya rata kanan. Dan ini itu rata kiri kanan ya. Cuman karena teksnya nggak terlalu panjang sampai ke ujung, makanya dia jadi separuh, jadi kayak rata kiri. Padahal itu sebenarnya rata kiri kanan. Kalau yang ini untuk mengatur jarak antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya, tergantung sesuai paragraf mana yang kita blok, maka dia akan berubah. Yang kita blok saja, kita tinggal klik aja yang mana yang mau kita pilih, lalu tinggal kita klik, maka otomatis akan sesuai yang kita inginkan. Dan ini adalah menu-menu untuk membuat list di dalam suatu paragraf. Bebas kita mau pilih list yang mana, yang bulat-bulat, yang angka, yang huruf, semua ada di sini. Tinggal kita pilih aja yang mana yang kita inginkan. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ya ke menu tabel yang tadi, ada tambahan sedikit. Ini menu ini untuk membuat potongan-potongan tabel seperti ini ya. Ada juga yang buat diagonal, kiri kanan, banyak. Ini menu-menunya yang ada. Ini adalah bentuk tampilan yang ada pada menu ribbon home ya, dan ini menu insert, dan ini draw, seperti ini design, layout, dan lain-lainnya. Menu ini untuk merubah warna di dalam tabel. Jadi kita blok dulu tabelnya dan kita pilih warna mana yang mau kita gunakan untuk tabel kita. Kalau mau menambahkan gambar di dalam tabel kita klik dulu tabel yang kita inginkan. Setelah diklik di menu insert, kita lihat ada menu feature di situ. Lalu kita klik. Dan ini ada 3 pilihan. Kita pilih this device jika gambar itu ada di dalam komputer kita. Lalu kita klik menu atau gambar yang kita ingin masukkan di dalam tabel. Setelah kita dapat, lalu kita klik dan klik insert. Maka seperti inilah tampilannya. Setelah itu kita atur aja ya ukuran gambarnya yang sesuai kita inginkan. Besar dan kecilnya itu sesuai selera masing-masing. Kalau kita mau menyalin atau menambahkan gambar yang sama ke kolom yang lain, kita klik kanan mouse, lalu kita pilih copy, dan setelah itu kita klik tabel yang kita inginkan, dan klik kanan mouse, lalu pilih paste, maka gambar kita selesai disalin. Kalau kita mau menghapus gambar yang ada dalam tabel, maka klik gambar tersebut, lalu kita klik tombol delete atau backspace yang ada di keyboard kita. Maka otomatis gambar tersebut akan menghilang. Klik menu insert. Kalau kita mau melakukan atau membuat shapes pada Microsoft Word, itu klik shapes, lalu pilih shape mana yang mau kita gunakan. Oke, langsung aja kita klik. Setelah itu muncul tanda plus, langsung kita geser aja, kita tarik sesuai yang kita inginkan. Setelah itu, jika kita mau mengedit shapes ya, kita klik tanda ini. Oke, lalu kita pilih edit points. Lalu akan muncul tanda titik yang di ujung itu ada 4 titik. Kita klik, lalu ada 2 tanda ini, lalu kita pilih salah satu yang mau kita rubah. Langsung aja kita tarik ke dalam sesuai yang kita inginkan. Nah, hasil
hasilnya akan seperti ini. Kita coba lagi di sisi satunya lagi, klik, maka akan muncul 2, lalu kita tarik lagi ke dalam seperti ini ya. Oke, hasilnya jadi seperti ini. Lalu kita teruskan ya ke sisi satunya lagi dan sisi satunya lagi. Jadi sesuaikan yang kita inginkan ya. Ini hanyalah contoh yang saya tunjukkan. Tombol ini berfungsi untuk mengganti posisi shapes kita. Ketika kita membuat shapes, maka akan muncul menu tambahan pada ribbon, yaitu shape format. Menu shape fill ini untuk merubah warna yang ada pada shape kita, seperti itu. Banyak sekali warnanya, kita tinggal pilih. Dan shape outline ini yaitu warna pada garis shape kita. Ini banyak juga warnanya sama. Contohnya seperti ini ya, kita kosongin dulu. Nah, ini kan ada tuh garisnya tuh. Nah, jadi kelihatan kan kita kalau ngubah garisnya seperti itu. Nah, kalau text box ini itu untuk menambahkan kotak pada shape kita. Kita pilih yang simple aja ya. Lalu kita hapus isi dalamnya. Lalu kita ketik sesuai yang kita inginkan. Seperti ini. Kita perbesar dulu gambarnya. Kita buat tulisan sesuai yang kita inginkan dan kita atur kelebaran dan posisi text box-nya sesuai yang kita inginkan. Contohnya seperti ini ya yang saya buat. Fungsi shape fill ini sama seperti yang shape tadi. Ini untuk warna dalam kotaknya dan ini untuk garis luar kotaknya. Kalau kita mau menduplikat text box-nya, kita klik garis yang di bawah, akan muncul tanda panah seperti itu, tanda panah 4. Lalu kita klik pada keyboard Ctrl D, maka dia akan berubah menjadi 2. Sesuai yang kita inginkan. Kalau kita mau nambah lagi, Ctrl D lagi. Dan kita bisa rubah juga tulisan yang ada di dalamnya. Dan bisa kita lanjutkan seperti yang di awal tadi ya. Kita coba tambahkan shape yang lain, yaitu yang garis ini. Garis ini kita tekan di keyboard itu shift ditahan sambil kita menarik garisnya agar si garis ini bisa lurus, tidak miring seperti ini. Dia miring karena kita tidak tekan shift, makanya dia jadi miring itu. Maka kita harus menekan shift untuk dia tidak miring. Masih di menu insert ya, untuk kita membuat tabel itu di menu chart. Ini banyak sekali pilihannya, ada kolom, line, pie, bar, dan seterusnya. Seperti ini, kolom seperti ini jenis-jenisnya. Kita klik aja seperti ini. Setelah itu klik OK ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada tabelnya juga. Dan di dalam tabel ini kita bisa rubah angka-angkanya sesuai yang kita inginkan, maka otomatis akan berubah sesuai angka yang telah kita masukkan di tabel tadi. Kita masuk ke menu yang tadi lagi, kita lihat ini ada line, pie seperti ini, bar seperti ini, seterusnya seperti ini. Banyak sekali pilihan-pilihan yang kita inginkan, semuanya ada di sini.